Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita senantiasa menyanjung Allah dan bersyukur padanya dalam keadaan susah dan senang, karena sesungguhnya Allah SWT adalah Zat yang Maha Tahu tentang akhir dari sebuah perjalanan kehidupan manusia, dan Allah lah yang menjaganya dan Allah lah yang memberikan nikmat kepada mereka. Kemudian salawat serta salam jangan pernah kita lupakan untuk kita ucapkan sebagai bentuk syukur kita atas apa yang telah diemban dari amanah yang besar oleh Rasulullah SAW. Yang hadir dalam kesempatan kita kali ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang tiga serangkai pelita hati dan penyejuk jiwa. Kenapa kita katakan tiga serangkai? Karena tiga perkara ini saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan tatkala kehilangan tiga perkara ini, maka manusia akan mendapatkan kegelapan hati dan juga kesulitan hidup dari sisi kebahagiaannya, dan mengalami himpitan-himpitan jiwanya, dan kemudian apa yang dilakukannya ini menjadi hal yang memudarati dirinya sendiri atau bahkan memudarati orang lain. Tiga perkara tersebut, yang pertama adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini menenteramkan jiwa, menyinarinya. Kemudian yang kedua adalah dawam zikrullah, terus menerus di dalam ingat kepada Allah. Bisa berupa wirid, bisa berupa mengamalkan agama ini, membelanya itu sebagai bentuk zikir, sebagai bentuk ingat kepada Allah SWT. Sedangkan yang ketiga adalah asy-syaja'ah, keberanian. Dan apabila manusia tidak memiliki tiga serangkai ini, berarti dia yang pertama dalam keadaan jahil, dalam keadaan zulum atau zulmah, kegelapan. Kemudian tatkala dia tidak berzikir, berarti dalam keadaan ghaflah, lalai. Dan tatkala dia kehilangan keberanian, berarti dia masuk dalam ranah jubun. Jubun itu artinya pengecut. Pengecut artinya dia tidak mau menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, dan ini sebagai bentuk takut. Jadi takut bisa diartikan dengan jubun karena dia tidak mau mengemban apa yang menjadi kewajibannya, bisa juga dengan khauf, khauf. Dan antara jubun dengan bakhil ini ternyata saudara kandung. Jadi bakhil sebenarnya juga di dalamnya jubun. Bakhil itu artinya pelit.
atau kikir. Berarti kalau dalam keadaan jahil, ya, dalam keadaan ghaflah dan dalam keadaan jubun, ini manusia dalam keadaan, ya, kehidupan yang sempit dan dalam keadaan zulma, kegelapan. Ila hadirun azani wa azakumullah. Jadi dijelaskan, ya, penjelasan masalah ilmu sebenarnya banyak sekali, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, ya, kunci kebahagiaan. Dan ilmu ini tidak bisa diraih oleh semua orang, sehingga dikatakan laulal masyaqqah lasadan nasu ajma'in. Kalau bukan karena kesulitan, niscaya semuanya bisa jadi orang yang alim, menjadi tokoh. Tapi karena sulit, banyak yang berguguran menjadi orang yang alim. Dan orang tatkala tidak memiliki ilmunya, maka dia termudoroti pada perkara yang dia tidak tahu. Sebagaimana yang dikatakan oleh syair, dinukilkan juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, man jahila syai'an 'ada. Barang siapa yang tidak tahu satu perkara, maka pada ketidaktahuan pada satu perkara tersebut menjadi musuh baginya. Dia ingin bahagia tapi dia tidak memiliki ilmu bahagia, maka ketidaktahuan dia tentang ilmu bahagia tadi menjadi musuh baginya. Mungkin dia berjuang pagi, siang, sore, dan malam untuk meraih bahagia, ternyata tatkala dia mendapatkan bahagia adalah kebahagiaan yang semu, ya, semu di dunia, tidak diterima di sisi Allah SWT. Ini menjadi musuh. Dan pada perkara yang lainnya. Kata Syekh Abdul Razak, ya, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan fal ilmu rif'atul abdi wa sa'adatuhu wa falahuhu fi dunyahu wa ukhra. Ilmu adalah ketinggian seorang hamba. Jadi perbedaan hamba yang satu dengan hamba yang lain dinilai dari ilmunya, dan kelihatan dari sisi tatkala adanya ujian. Kalau tidak adanya ujian maka nggak kelihatan. Tatkala adanya ujian maka orang-orang yang berilmu dia tepat di dalam memilih mana yang harus dia pilih. Maka ilmu adalah ketinggian seorang hamba dan kebahagiaannya dan kesuksesannya di dunianya dan akhiratnya. Wa nurun wa diyarun, dan ilmu sebagai cahaya dan lentera li tariqihi, bagi jalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam surat Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan satu derajatnya bagaikan langit dan bumi. Contohnya banyak sekali, ya. Contoh misalnya qorib walau dubara, udah kamu berkorban walaupun dengan lalat. Orang yang tidak berilmu, wah, hanya sekedar lalat. Apa susahnya? Dia kemudian berkorban dengan lalat, akhirnya jalannya selamat dan dia akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian yang satu lagi, ya, dia tidak mau, baru lalat, akhirnya, ya, dia tidak diberi jalannya, ya, tidak diberi jalannya dan kemudian dibunuh. Kemudian tatkala dia meninggal dunia, akhirnya dia masuk surga. Jadi dengan ilmu ini perbedaannya sangat, ya, sangat bertolak belakang, ya, sangat bertolak belakang. Sehingga tatkala orang berilmu itu merupakan safinatun najah, ya, kapal keselamatan dia, dan juga merupakan pelita hidupnya dan kebahagiaannya. Makanya ada hal yang orang tidak bisa membedakan antara ilmu dengan harta. Ya, kalau ilmu tidak bisa diraih kecuali dengan dicari. Kalau harta bisa didapatkan walaupun dengan tidak dicari.
Ya, jadi harta bisa didapat walaupun tidak dicari. Contohnya dapat warisan, dapat lotre, ya lotre. Ada kan yang dapat lotre kan? Ada. Dapat warisan, dapat lotre, nemu itu nendalan, nemu ini apa dari sampah jeblek duit, ya. Kabar cengkeh, ya. Nah ini nemu, tapi ilmu nggak bisa. Kemudian kalau harta kita menjaganya, ya harta kita menjaganya. Tetapi kalau ilmu yang menjaga kita, ya jadi yang menjaga kita adalah ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, alimun wahidun asyaddu ilal iblis min alfi abid. Satu orang yang berilmu lebih sulit ditaklukkan oleh iblis daripada 1000 ahli ibadah. Dan tatkala Rasulullah SAW menghadapi problem, ya menghadapi problem yang dipinta oleh Rasulullah adalah ilmu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari tentang kisah mutala'inain, suami istri yang saling melaknat. Si suami lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat istriku berzina. Apakah kamu bisa mendatangkan 4 saksi? Tidak ya Rasulullah. Ya. Tapi saya melihat ya Rasulullah. Bagaimana kamu melihat? Waktu itu pintunya terbuka, pintu jendela terbuka. Saya melihat. Melihatnya kamu bagaimana? Melihatnya ya saya melihat timbang yang belum sumur. Saksinya mana? Nggak bisa, saya nggak ada. Panggil istrimu. Benar kamu berzina? Tidak ya Rasulullah. Ah, tidak. Kamu berani bersumpah kamu tidak berzina? Berani. Wah ini istrimu bersumpah berani dia tidak berzina. Saya betul melihat Rasulullah. Kamu berani bersumpah? Berani. Akhirnya bersumpah, demi Allah saya melihat istri saya berzina 4 kali begitu. Dan yang kelima kali, demi Allah saya melihat istri saya berzina. Kalau tidak, ya maka laknat Allah atas diri saya. Ini dia mengatakan demi Allah saya tidak berzina sampai 4 kali, 5 kali. Kalau saya dusta maka laknat Allah atas saya. Nah kemudian, ya waktu peristiwa itu Rasulullah SAW belum tahu ilmunya bagaimana. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma bayyin, ya Allah jelaskanlah. Karena ilmu itu adalah merupakan solusi. Dan solusi inilah yang membuat mumete akeh wong. Mumete akeh apa? Wong. Dan orang itu memang, ya, ini tambahan sedikit aja. Orang itu memang tidak begitu paham tentang media yang ada di masa kita ini. Itu kebanyakannya mereka adalah jualan berita, ya, jualan apa? Berita. Ada yang petunjuk kebenaran tetap pada agama ini, ya, petunjuk dan kebenaran tetap pada agama ini. Contoh ini buat contoh aja dikit aja, ya. Orang-orang yang tinggal di negeri kafir itu demikian membuat kemelecet orang-orang mukmin. Contohnya orang Indonesia, iya ya, orang Eropa bayarannya gede gitu. Padahal orang-orang Eropa itu yang gaji 100 juta itu 1 bulan habis dan belum punya rumah, sehingga ingin tinggal di Indonesia. Nah, bayangan kemakmuran dan sebagainya ini kebanyakannya adalah ya sekedar jualan berita, bukan hakikatnya. Adapun hakikatnya, tetap kemakmuran itu Allah berikan ke negeri-negeri Muslim. Di antaranya adalah Indonesia. Memang kursnya rendah, tapi duit setitik bisa buat tuku apa baik gitu. Amerika cukur sekarang berapa coba? Dulu cukur di Amerika itu sekitar $1 kalau nggak salah. $1 cukur loh. Dulu waktu itu teman, ini maksudnya obrolan saya dengan teman saya yang Amerika, yang ini Prancis juga dengan teman saya dengan Prancis yang 100 juta ini gitu. Ya dolar waktu itu masih 7.000, $1 saya cukur, ya mungkin sekarang $2 mungkin ya, $2 cukur. Kurs dolar ke Indonesia berapa? 17.500 ya kan, $2 baru berapa? 35.000. Kita cukur masih berapa? 10.000.
35.000 sana nggak ada gunanya, kita 35.000 udah bisa buat beli banyak. Ini mungkin 35.000 dapat ya kan. Di sana mungkin baru dapat $1 misalnya sedapatnya di satu. Jadi makmur di kita, walaupun kursinya rendah. Nah, untuk melihat hakikat perkara tersebut adalah ilmu. Makanya Rasulullah SAW tatkala beliau menghadapi problem, beliau menggerak-gerakkan bibirnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Dan janganlah kamu tergesa-gesa ya dengan diturunkannya Al-Qur'an. Kalau memang belum waktunya ya belum diturunkan. Tapi yang penting bagi kamu adalah ya Allah tambahkanlah ilmu. Jadi apa yang menjadi sulitnya hidup bukan hidup itu sulit, apa yang menjadikan gelapnya hidup bukan hidup itu gelap, tetapi belum adanya ilmu yang menjelasi atau yang menerangi apa yang menjadi problem bagi orang tersebut. Dan ilmu ini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan lagi, maka dengan itu ilmu adalah jannatun ya'ishu fiha talibul ilmi. Ilmu adalah surga yang dengannya hidup para talibul ilmi, dan taman yang berbunga dan kebun yang berbuah, sehingga orang tatkala berada di ilmu dia merasa bahagia dan merasa tenang dan merasa nyaman dan merasa bahagia. Maka dari itu para ulama tatkala mereka memberi nama kitab-kitab mereka, maka dengan nama-nama yang berkaitan dengan kebahagiaan. Misalnya ya, Raudhatul Uqala, tamannya orang-orang yang cerdik pandai, ilmu padahal. Bustanul Arifin, kebunnya orang-orang yang arif. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh. Raudhatul Basim, tamannya orang yang tersenyum. Cuman memang syaitannya itu banyak ya. Syaitannya itu apa? Banyak. Tetapi kalau antum perhatikan ya, kalau antum perhatikan hal-hal yang bermain dengan ilmu aslinya nggak laku. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu aslinya nggak laku. Kemudian adanya tazyin dari syaitan sehingga dihiasi ya, dibiayai, dimodali, sehingga orang tertarik dan kemudian mengikutinya, kemudian dia menyesal ya, kemudian dia apa? Menyesal. Yang hadirin azani wa azakumullah. Kemudian yang kedua adalah zikrullah. Jadi zikir kepada Allah ini merupakan ya pelita bagi hati dan ketentraman jiwa. Jadi tatkala manusia mengalami gelapnya hati, ya, gundah gulana, merasa sulit, merasa berat, yang pertama kali adalah apa? Zikir. Nah, berarti zikir di sini artinya wirid, gitu ya. Karena kadang zikir itu artinya juga mengamalkan syariat, ya, mengamalkan apa? Syariat. Ingat, contoh, ya, tatkala ya seorang paman ya mau menjatuhkan timbanya kepada keponakannya, menjatuhkan timbanya kepada apa? Keponakannya, ya, tinggal zina begitu. Kemudian keponakannya mengatakan, ya Abdullah, la tukthir khatam illa bihaqqiha. Wahai hamba Allah, jangan kau patahkan cincin kecuali dengan haknya, yaitu apa? Nikah. Kemudian paman itu mengatakan sudah alhamdulillah, dan dia tidak jadi menzinainya, ditinggalkan keponakannya, ya, dan uang yang dipinjam keponakannya itu diikhlaskan juga. Ini karena zikir. Kemudian juga Nabi Yusuf, ya, dalam keadaan yang semacam itu dia ingat Allah, akhirnya selamat. Jadi kekuatan ya manusia
supaya hidupnya nyaman, di antaranya adalah zikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan tenteram hatinya dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah zikir kepada Allah itu menenteramkan hati. Ya, jadi tadi berilmu, kemudian zikir, kemudian berani. Tapi kalau tidak berilmu, nah ini tiga perkara ini tertolak semuanya. Betapa banyak manusia itu seakan-akan nantang musuh, tapi tatkala ketemu musuh lari. Nah, larinya ini namanya pengecut, jubur. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian menghayal berharap ketemu musuh. Wa idza laqitumuhum fadhbutu, dan apabila ketemu ya udah jangan lari. Jadi jangan mengharap ketemu musuh, tapi kalau ketemu musuh jangan lari. Nah, dia caranya bagaimana? Fadhkurullaha katsira, banyak berzikir kepada Allah. Jadi mengharap ketemu syaitan itu tidak boleh. Ingin penasaran setan yang begini kayak apa, yang begini kayak apa, nggak boleh. Atau musuh-musuh yang lainnya dari selain syaitan, nggak boleh. Tapi kalau ketemu bagaimana? Ya, nggak boleh lari. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah. Misalnya dalam perjalanan, ya kita tidak berharap ketemu syaitan dari kalangan jin, ternyata tiba-tiba muncul. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, banyak berzikir. Tenang, makanya tenang, zikir apa saja tenang. Dan jangan lari. Karena kalau lari terjatuh kepada syirik. Jadi tatkala ditanyakan kepada Syekh Ali Asam-Billah, Syekh, di antara kami tahu bahwasanya takut kepada jin itu nggak boleh. Apakah itu termasuk daripada syirik? Beliau mengatakan tetap itu memberi syirik. Berarti kalau kita ketemu syaitan dari kalangan jin, misalnya di kuburan, misalnya, naudzubillah, atau udah tenang aja. Fadhkurullaha katsira. Ini kekuatan zikir. Kalau marah bagaimana? Ada sebagian orang diganggu, kemudian marah, ketemu jin, bagaimana? Ditantang jinnya, ayo kamu keluar. Kalau berani. Misalnya dia di rumah sendirian, diganggu syaitan. Ya. Karena saat lamanya diganggu aja dia marah. Dia tantang jinnya, ayo kalau berani. Ya. Syaitannya ditantang. Boleh atau tidak boleh? Menurut penjelasan para ulama nggak boleh. Tetap kita berdoa kepada Allah. Ya, kalau memang dia nyerang ya kita balas. Tapi nantang-nantang nggak perlu. Karena nantang ini termasuk dalam jebakan syaitan. Dijebak dulu, akhirnya marah. Udah marah yang nggak boleh, seneng juga nggak boleh. Ditantang, kemudian setannya kalah. Maka saya saat ini mengakui kalah kepada dirimu. Apapun yang kamu minta, aku melayani. Ya, kalau kamu ingin aku bawa dirimu ke Mekah, detik ini akan saya bawa. Nah, senang atau nggak senang? Tidak senang. Dua-duanya nggak boleh. Ya, tidak boleh, tidak butuh. Ya, naudzubillah. Ini zikir. Berikutnya hadirin azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, banyaklah berzikir kepada Allah dan bertasbihlah dengan tasbih yang banyak. Jadi zikir ini merupakan apa? Penerang hati jiwa, ya, dan ketentraman hidup. Contohnya lagi, tatkala jatuh tempo, kalau nggak bayar rumah disegel bank. Maka yang pertama kali adalah zikir kepada Allah, banyak istighfar, berdoa. Sebagai orang kanut, ya. Makanya tatkala misalnya suaminya 2 bulan, 2 tahun nggak pulang, nggak kasih nafkah, malah selingkuh, misalnya, cara ngadepnya bagaimana? Zikir, rajin ngaji, rajin taubat dan sebagainya. Jadi tambang itu tidak lebih mulia daripada dirinya juga. Tetapi karena lupa zikir,
Dia memandang tambang lebih mulia daripada dirinya. Nah, dia rela ya mengikatkan lehernya dan memasukkan lehernya ke dalam tambang tersebut dan menyerahkan nyawanya hanya seutas tambang tadi. Ini sebenarnya karena apa? Ghaflah. Jadi orang-orang yang berilmu dan berpikir, lah gedenya orang tahu, lebih berlakuan nih. Kalau memang dia berjiwa berani dia menghadapi tantangan, bukan malah kalah. Itu namanya apa? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pentingnya perkara-perkara yang menjadi problema sebenarnya adalah perkara kecil, tapi karena lupa zikir jadinya tidak bisa menghadapi masalah ini. Jadi di dunia ini sekian banyak masalah itu kecil, tetapi dianggap masalah yang sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamilah, idza ishtakalan tukish. Rasulullah SAW mengatakan celaka hambanya dinar. Ilmu perbankan tahu, ilmu moneter tahu, ilmu ini ilmu itu tahu, ya. Celaka hambanya dinar, dia sebagai bunaknya dinar. Wa dirham, ya. Wal qatifah, pakaian. Wal khamilah, ya, jenis pakaian. Apabila dia tertusuk duri, ibaratnya masalah yang sangat kecil tertusuk duri, dia ternyata tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dan ini banyak sekali dalam kehidupan. Maka tatkala kita berilmu, bingung menghadapi masalah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini dikatakan, ya, wa dzikrullahi azza wa jalla huwa khairun ma syughilat bihi al-awqat. Jadi zikir kepada Allah adalah perkara yang paling baik, ya, untuk menyibukkan waktu. Jadi begini, ya, ini termasuk sebenarnya ghaflah, ya. Gabut itu sebenarnya dia sudah kena serangan syaitan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya, nikmatani mahdudun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang mayoritas manusia terkalahkan dengan dua kenikmatan ini, yaitu waktu kosong, ya, kesehatan dan waktu kosong. Nah, di waktu kosong ini berapa banyak orang merasa istilah mereka adalah gabut. Gabut itu ya nggak mau melakukan sesuatu. Ah, ini zikir kepada Allah. Nah, ini juga yang namanya mujahadah. Jadi perbedaan antara orang satu dengan orang lain di antaranya menghadapi waktu kosong. Makanya orang-orang yang bisa lolos menghadapi waktu kosong, kondisi keamanannya lebih tinggi. Ya, kondisi keamanannya lebih tinggi. Ada seorang ulama dimasukkan penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah, tidak ada cahaya, nggak dikasih makan. Menurut orang yang memasukkan dia, ini di dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalakai. Ya. Nah, ini saya dapatkan waktu ngaji di Yaman, ya. Nah, tatkala dimasukkan ke dalam tanah, menurut rajanya ini dia sudah mati. Ternyata tatkala dibuka, dikeluarkan dia masih hidup. Berarti apa yang dia lakukan, dia pikir tenang. Karena kalau panik berbahaya dalam suasana seperti itu, bagaimana coba? Kepanikan itu bisa dihadapi, tidak ada cara lainnya adalah apa? Zikir kepada Allah. Wa surifat fil anfus, dan digunakan nafas-nafas. Wa umdiyatu fihi sa'at, dan dijalankan waktu-waktu. Bihi tatma'innu qulubul mu'minin, dengan zikir hati seorang mukmin menjadi tenang, wa taskunu nufusuhum, dan jiwa mereka menjadi nyaman, wa ya'lamu yaqinuhum, dan semakin besar keyakinan mereka, wa yazdadu imanuhum, dan bertambah keimanannya. Ya, jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau cerita, ya, kalau kita jumpai di berita,
isinya kurang lebih seperti ini, sama. Ya, ketakutan, kekhawatiran. Padahal sebagaimana tadi disebutkan itu tidak ada apa-apanya. Adapun ketakutan, kekhawatiran itu karena lupa zikir diantaranya. Lupa apa? Zikir. Maka di sini dikatakan wa huwa awwalu sa'adah. Maka zikir itu adalah tanda bahagia. Wa sabilul falah fid dunya wal akhirah, dan jalan kesuksesan di dunia dan akhirat. Bal inna kulla khairin wa sa'adatin wa unsin wa rahatin wa tumainatin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun ala tahqiqi dzikrillah. Bahkan ya, sesungguhnya segala kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan dan kenyamanan ya, dan ketentraman di dunia dan akhirat terfokus pada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jadi dalam surat Al-Hijr ayat 79 sampai 98, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jadi Nabi Muhammad SAW pun sebagai manusia biasa, di samping dia menjadi seorang nabi dan rasul, manusia biasa, dia mengalami apa yang kita alami dari kesedihan dan lain sebagainya. Allah mengatakan, dan sungguh-sungguh kami mengetahui sesungguhnya berbeda itu sedih, berat, begitu kan? Allah tahu kalau nabinya badannya berat. Bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan, bahwasanya yang disampaikan bukan kebenaran, ya, kemudian dijatuhkan sebagai sihir dan sebagainya. Maka cara ngadepinnya bagaimana? Allah tunjukkan, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk dari golongan orang yang bersujud. Jadi kalau orang menghadapi problem, yang paling mudahnya adalah cepat-cepat dia berzikir. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada seseorang didatangi perampok. Ini ada di dalam kitab Wabilus Soyib. Jadi perampoknya mengatakan, serahkan hartamu. Kalau kamu nggak menyerahkan hartamu, tak bunuh. Tapi kalau kamu menyerahkan hartamu, juga tak bunuh. Lawan. Jadi kalau kamu menyerahkan hartamu, tak bunuh. Nggak menyerahkan hartamu, tak bunuh. Begitu. Jadi bukan pada penyawa, itu nggak ada. Pada penyawa itu kan cerita kecil seperti ini. Pada penyawa, ya sekalian pada biar nyawanya selamat, nggak ada. Ya. Itu cerita kecil ya. Cemishon waktu menulis surat ke Raja Mesir namanya Mudofar, Cemishon ya, mengatakan, kamu takluk, tak bunuh, kamu menyerah, juga tak bunuh, begitu. Ngeri ya, ini Cemishon. Ya, akhirnya tantang keluar dari wilayah Mesir, di situ perang ya, dan ternyata Raja Mudofar menang melawan Cemishon. Nah, ini hal-hal yang penting. Akhirnya orang itu yang mau dibunuh mengatakan, silakan kamu ambil hartaku, silakan kamu ambil nyawaku, tapi izinkan aku sholat 2 rakaat. Itu ini. Setelah 2 rakaat, setelah 2 rakaat, ya dia berdoa kepada Allah. Tiba-tiba, ya, ada seorang mengendarai kuda dengan cepat. Ya. Tiba-tiba langsung si kuda-kuda ini memenggal si perompak dan meninggal dunia, kepalanya lepas. Nah, siapa penunggang kuda ini? Ya nggak tahu. Ya kemungkinan besar adalah malaikat. Dan yang demikian itu bukan satu atau dua. Jadi zikir, kekuatan zikir itu sangat besar, sehingga jiwanya itu kuat. Berikutnya yang ketiga, setelah berilmu kemudian jadi zikir, yang ketiga muncul dari ilmu tadi iman, sehingga berzikir,
dan di antara buahnya adalah syaja'ah, keberanian. Jadi keberanian itu sumbernya dari iman, dan definisi keberanian itu adalah tatkala diridhoi oleh Allah, tatkala bermanfaat, ya, tatkala bermanfaat di dunia akhirat. Tetapi kalau tidak bermanfaat, maka itu bukan keberanian, tetapi itu talbis dari syaitan. Saya berani terjun, wah terjun, akhirnya terjun, dan saya pecah, mati, gitu ya. Saya berani mendaki gunung, tersesat, mati, gitu. Saya berani berenang, tenggelam, mati. Saya berani perang, mati. Saya berani melemparkan nuklir, mati. Itu bukan keberanian. Jadi keberanian itu sumbernya dari iman. Jadi sekian banyak perkara-perkara yang berbeda itu harus didudukkan secara syar'i. Ya, seperti misalnya definisi berani adalah, ya, definisi berani adalah, ya, seseorang melakukan sesuatu disertai dengan adanya rasa takut. Ya, misalnya orang mau melawan perampok, gitu ya. Kalau ini sih berani juga ya. Orang mau melawan perampok. Nah, lawan perampok, ya, tetap ada unsur takut. Nah, itu berani. Tetapi perkara yang demikian ini masih belum, ya, masih belum selamat, ya, masih belum mewakili. Yang lebih mewakili adalah, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, ya, beliau mengatakan begini. Ini yang paling, ya, mencocoki, ya. Wasyaja'ah atharun min athari quwwatul iman. Jadi syaja'ah itu buah dari buah keimanan. Nah, definisinya ini syaja'ah ini. Syaja'ah adalah buah dari buah keimanan. Wa husni silah billah, dan bagusnya hubungan dengan Allah. Maka tatkala bertambah keimanan seseorang itu kepada Allah dan bertambah kuat hubungan dia kepada Allah, maka bertambah kuat pula keberaniannya. Jadi kalau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Allah dan tidak memiliki iman, maka ditimpakan rasa takut. Ditimpakan rasa takut. Di masa kita ini, katanya di negeri-negeri kaya takut menikah, ya tidak? Takut menikahnya di Jepang dan yang lainnya. Yang sudah menikah takut punya anak, tapi berbuat dosa tidak takut. Ya kan? Dan kaum muslimin juga ditimpakan rasa takut, namanya wahan. Ya, namanya apa? Wahan, yaitu hubud dunia wa karahiyatul maut. Ya, Rasulullah mengatakan idza tabayya'tum bil 'ina wa aqadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallallahu 'alaikum dulla la yanzimu hatta tarji'u ila dinikum. Nah, kalau dalam hadis begini, sesungguhnya manusia berkumpul, ya, sebagaimana berkumpulnya mereka di meja makan, ya, berkumpul untuk menyerang kalian. Ya. Kemudian para sahabat, aminal killah nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Kita itu dikepung oleh musuh-musuh yang ingin membinasakan kita, apakah karena kita itu sedikit Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, lah, tidak. Barahatum kathirun, bahkan kali waktu itu banyak. Ya, banyak. Tetapi kita tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena, ya, Allah berkehendak mencabut mahabbatan minkum, kewibaran dari kalian, dan kemudian Allah SWT melemparkan penyakit kepada kalian yang disebut dengan apa? Wah. Apakah wahan itu Rasulullah? Hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi keberanian sumbernya adalah keimanan. Dan semakin banyak orang yang takut, maka semakin banyak orang yang hidupnya susah. Ya, hidupnya apa? Susah. Bersedekah takut, ngaji
takut gitu. Beramal soleh takut, ya akhirnya tidak jadi beramal soleh. Wa tawaqqafa ala dzalika sa'adatu wa syirahu sadri. Maka tatkala dia memiliki keberanian, maka akan bertanya dengan kebahagiaannya dan kelapangan dadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya yang demikian itu adalah syaitan yang mempertakuti wali-walinya. Nah, jadi memang senjatanya syaitan adalah penakut, sehingga banyak syirik, banyak ya takoyur, banyak was-was, ya banyak kekhawatiran. Nah, ini buah daripada hilangnya keberanian, ya, yaitu ditimpakan kepada para tentaranya syaitan rasa takut. Apa yang dikatakan oleh Allah SWT? Fala takhafuhum, janganlah kamu takut kepada mereka. Itu dengan apa? Tawakal. Dengan apa? Tawakal. Jadi kalau sudah benar ilmunya, udah doa, jadi sudah melangkah tawakal kepada Allah. Ini sebagai bentuk keberanian. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepada kata Allah jika kalian memang beriman. Wa sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana katsiran ma yata'awwadhu billah, bahwasanya dari perkara yang Rasulullah banyak berlindung kepada Allah, ya, azza wa jalla, minal jubn wal bukhl, dari jubn penakut, wal bukhl dan bakhil. Li'anna hadaini amrayni, karena dua perkara ini idza istama'a, apabila berkumpul fi qalbi, di dalam hati, athara alaihi, maka akan berdampak padanya berdayat, sedih. Jadi ketakutan itulah yang menimbulkan apa? Kesedihan. Ya, berapa banyak, ya, kalau dibahas terlalu banyak, ya, saking banyaknya. Jadi problematika yang dihadapi oleh manusia secara umum, ya ini sebenarnya. Dan obatnya adalah iman. Sehingga iman tadi